Saat ini kendaraan listrik sudah menjadi primadona. Apa saja sih sebenarnya yang membuat kendaraan listrik menjadi primadona? Podcast radio akan mengulasnya dan seberapa tertariknya kamu dengan kendaraan listrik ini. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik subscribe-nya dan juga klik like-nya, aktifkan notifikasi. Kembali bersama podcast radio ditemani oleh Mimin Freddy. Seberapa tertariknya kamu dengan kendaraan listrik? Meningkatnya suhu bumi akibat perubahan iklim membuat masyarakat semakin paham pentingnya sebuah aktivitas yang lebih ramah untuk lingkungan. Perlahan-lahan seperti cara konsumsi, mengelola sampah, dan khususnya berkendara juga mengalami perubahan. Mungkin itulah mengapa kendaraan listrik menjadi sangat disukai oleh banyak orang saat ini. Namun, apa saja sih sebenarnya yang membuat kendaraan listrik menjadi primadona? IPCC telah menemukan bahwa emisi karbon dioksida dari bahan bakar fosil adalah faktor dominan terjadinya pemanasan global. Pada 2018, 89% emisi global berasal dari bahan bakar fosil dan industri. Tentu saja riset tersebut membawa kabar buruk untuk berkelanjutan di bumi. Makanya untuk menekan emisi karbon dioksida, banyak sekali inovasi yang dilakukan. Salah satunya adalah pengembangan kendaraan listrik, seperti yang dilakukan oleh salah satu yang paling tajir di dunia, Elon Musk, dengan Teslanya yang fenomenal itu. Yang kedua, ada yang beranggapan kalau electric vehicles atau kendaraan listrik merupakan kendaraan yang mewah dan mahal. Namun sebetulnya jika dihitung dan dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil justru lebih murah. Seperti yang dilansir US Department of Energy's National Renewable Energy Laboratory mengatakan bahwa kendaraan listrik yang memakai baterai bisa menghemat 30%. Ini dibandingkan dengan kendaraan yang menggunakan internal combustion vehicle atau berbahan bakar fosil yang disampaikannya. Dan yang ketiga, seperti yang kita tahu, banyak kendaraan listrik juga memiliki teknologi yang canggih, mulai navigasi hingga teknologi baterai yang begitu powerful. Beberapa waktu lalu, Direktur Utama Elektrum Pandu Syahir yang juga Wakil Direktur Utama TBS bertemu dengan Elon Musk di Austin, Texas untuk membicarakan mengenai kendaraan listrik, energi ramah lingkungan, dan membahas B20 merupakan bagian dari G20. Rombongan RI di mana Pandu ikut serta di dalamnya ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Kemenko Marves dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Hari yang sangat beruntung buat saya bisa bertemu dengan Elon Musk di Austin, Texas. Kami satu delegasi dipimpin Pak Luhut Panjaitan, berbicara mengenai electric vehicle, renewable energy, dan juga mengenai B20. Elon sangat semangat membicarakan Indonesia dan kemajuan industri nikel dan electric vehicle di Indonesia. Semoga dengan pertemuan ini bisa membawa lebih banyak lagi investasi high teknologi ke Indonesia dan Indonesia bisa menjadi bagian penting dari supply chain global electric vehicle industry, katanya lagi. Tentu saja dengan pertemuan ini diharapkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia juga semakin berkembang dan pesat dengan adanya rencana investasi yang masuk dari pendiri Tesla itu. Yang berikutnya terkait dengan pengembangan ekosistem kendaraan listrik, Gojek bersama Elektrum dan Pertamina juga telah melakukan uji coba komersial terhadap satu motor listrik. Uji coba ini menjadi bagian dari kolaborasi Elektrum dan Pertamina, Gogoro dan Gesit untuk memanfaatkan masing-masing keahlian guna semakin mendorong pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia. Berdasarkan siaran persnya Goto, Elektrum akan bertindak sebagai integrator dan pengembang ekosistem kendaraan listrik dengan memanfaatkan kehadiran Gojek di Indonesia dan keahlian TBS di sektor energi. Sementara Pertamina lewat Pertamina Patra Niaga akan menyediakan stasiun penukaran baterai motor listrik di berbagai SPBU yang tersebar di kawasan Jakarta Selatan. Hal ini didukung oleh Gogoro sebagai penyedia inovasi teknologi penukaran baterai dan motor listrik, dan Gesit menyediakan motor listrik beserta infrastrukturnya. Secara umum, Elektrum juga berencana membangun manufaktur motor listrik, teknologi pengemasan baterai, infrastruktur penukaran baterai, dan pembiayaan untuk memiliki kendaraan listrik.
Nah, hasil uji cobanya yakni banyak konsumen dan mitra driver yang menyambut baik. Bahkan mitra driver bisa menghemat biaya operasional sekitar 30% atau mencapai 500.000 hingga 700.000 rupiah per bulan. Dari sisi konsumen yang naik motor listrik menyatakan kalau lebih nyaman karena tarikannya lebih halus dan minim polusi suara. Para mitra Gojek yang menggunakan motor listrik nggak perlu pusing memikirkan biaya mengecas baterai karena saat ini Pertamina sudah menyiapkan baterai swap station atau BSS. BSS ini bisa ditemui di SPBU berkonsep ramah lingkungan milik Pertamina yaitu Green Energy Station. Tulis komentar Anda di kolom komentar jika ada sesuatu yang ingin disampaikan atau Anda punya pendapat berbeda agar kita semua makin banyak dapat informasi atau ingin dirundingkan bersama yang lain, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik subscribe-nya, aktifkan tombol loncengnya dan bagikan agar makin banyak orang mengetahuinya. Terima kasih sudah bersama dengan kami, sampai jumpa.